Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam para mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah pemrograman komputer. Berjumpa lagi dengan saya Syukri Hasrudi Siregar pada pertemuan kedua, di mana pembahasan pertemuan kedua kali ini kita akan berbicara tentang logika dan algoritma. Baik ya, bentar saya akan setting dulu untuk materinya. Ya, pembahasan kali ini adalah pemrograman komputer, itu pembahasan tentang logika dan algoritma. Nah, tajuk perkuliahan kita kali ini yaitu logika dan algoritma, di mana nanti kita akan berbicara apa itu logika, apa itu algoritma. Nah, apa itu logika? Ya, kita sering mendengar kata-kata tentang logika. Nah, logika sendiri ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos. Logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Sebagai ilmu, logika sering disebut sebagai logik epistem, atau bahasa latinnya logik scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan. Ya, itu mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Nah, untuk kata logis yang dipergunakan itu bisa diartikan dengan masuk akal, gitu ya. Jadi secara epistemologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata logos. Artinya sesuatu yang diurutkan, suatu pertimbangan akal pikiran. Nah, ini logika identik dengan masuk akal, penalaran. Nah, penalaran itu adalah salah satu bentuk pikiran. Nah, pikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung pemikiran, mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Jadi pemikiran tergantung pada lingkungan yang berpengaruh pada referensi bacaan dan mazhab ilmu juga. Nah, jadi mazhab ilmu ada dua, egoisentris dan geosentris. Jadi yang saya pahami, mazhab
ilmu atau cara memandang suatu ilmu itu dengan dua mazhab ilmu, dan tokoh-tokohnya juga silahkan cari sendiri ya. Kalau untuk geosentris siapa, geosentris siapa. Nah, untuk logika ini ya bisa dilihat, tadi kita sudah baca, itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang algoritma, tak terlepas kita menyebut nama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, ini itu seorang ahli dalam bidang matematik, astronomi, geografi, itu yang dilahirkan atau yang berasal dari Persia, lahir sekitar 780 tahun 780 di Khwarizm, sekarang Khiva atau Uzbekistan. Jadi dia berasal dari Persia. Kalau Persia sekarang itu disebut Iran. Ya. Nah, hampir sepanjang kehidupannya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Nah, ini sudah zaman Khalifah Ma'mun. Nah, ia belajar ilmu alam, matematik, ya, dan mengembangkan buku pertama dia adalah Al-Jabar. Nah, jadi algoritma itu tidak terlepas perannya sejarawan atau sejarahnya yang mencetus itulah Khawarizmi. Itu sering disebut Khawarizmi, sering kita dengar namanya, yang asalnya dari Persia. Nah, kemudian kita akan bertanya tentang apa itu algoritma. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik. Untuk menghitung sebuah fungsi, ya, contoh, ya mulai dari sebuah kondisi awal dan input awal, ya input awal itu mungkin kosong. Nah, instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi yang terbatas. Nah, jadi yang terdefinisi dengan baik yang pada akhirnya menghasilkan keluaran dan berhenti di kondisi akhir. Jadi transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik. Deterministik itu ada patokannya ya, dari 1 sampai 2 itu deterministik. Kalau stokastik itu tidak terbatas oleh jumlah dan waktu. Nah, jadi kalau di statistik ada data stokastik, ada deterministik. Nah, kita kenal seperti itu. Artinya kalau untuk algoritma sendiri, kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik. Beberapa algoritma dikenal dengan algoritma pengacakan atau random. Itu menggunakan random atau sampling random ya, acak. Jadi walaupun algoritmanya Al-Khawarizmi dirujuk sebagai aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Indo-Arab dan solusi sistematis dan persamaan kuadrat. Nah, sebagai formulasi yang nantinya menjadi algoritma modern dimulai dengan usaha untuk memecahkan permasalahan keputusan, itu diajukan oleh David Hilbert pada tahun 1928 ya. Kemudian formulasi selanjutnya dilihat sebagai usaha untuk menentukan penghitungan efektif atau metode efektif. Formulasi tersebut mengikuti
Goldman Herbert Klein, fungsi rekursif, rekursifnya Goldman. Nah, pada tahun 1030, 1930 dan 34. Untuk algoritma itu adalah, kalau kita bilang algoritma di dalam komputer, dalam pemrograman adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Nah, cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma itu dalam kehidupan sehari banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam satu algoritma. Nah, cara membuat contoh misalnya ya, contoh cara membuat kue atau memasak yang dinyatakan dalam suatu resep juga dapat disebut sebagai algoritma. Nah, pada setiap resep selalu ada urutan langkah-langkah yang membuat masakan itu bisa jadi. Jadi kalau bila langkah-langkahnya tidak logis, tidak dapat dihasilkan masakan yang baik. Jadi ibu-ibu yang mencoba suatu resep masakan akan membaca satu persatu itu langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatan kue, pembuatan makanan, atau pembuatan rendang, ya. Jadi langkah-langkahnya dibaca dulu dalam pembuatan, lalu ia mengerjakan proses sesuai dengan yang ia baca. Itu salah satu contoh dari ilustrasi dari algoritma. Nah, ini contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tak terlepas misalnya dalam kita membuat makanan tadi kue, ya harus ada tahap-tahapnya, dan tahap-tahapan itu tidak bisa satu dengan yang lain itu melompati. Ya, tetap harus ada runutannya atau hierarkinya, itu harus sesuai. Kalau tidak bisa tidak jadi masakan. Jadi by step harus dilakukan. Contoh cara membuat bakso. Cara membuat bakso ya kita harus menggiling dagingnya gitu. Baru setelah halus dicampur dengan tepung kemudian direbus. Nah, ini tidak boleh kebalikan, direbus dulu baru nanti dagingnya digiling. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu adalah ilustrasi dari contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kedua ini bisa kita lihat. Nah, aplikasi algoritma di kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kita, ya pastilah setiap mayoritas di kita pasti mempunyai tabungan di bank. Jadi kalau untuk mengambil bank pasti kita harus ada tahap-tahapnya. Contoh, kita harus menabung dulu. Setelah menabung kita dapat kartu ATM. Kartu ATM itu kita harus registrasi dan menghasilkan registrasi, dan hasilnya nanti akan diberi PIN dan keywordnya atau passwordnya dalam mengakses kartu tersebut. Setelah itu ketika kita butuh, kita akan datang atau kita akan registrasi ke ATM untuk kita memperbarui password tersebut. Password defaultnya kita rubah menjadi password kita sendiri. Setelah itu bila kita ingin mengambil dananya, kita tinggal memencet password tersebut sehingga duit juga diterima. Nah, dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, ya, terutama dalam komputasi numeris. Nah, tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma adalah perintah atau step by step yang harus dicerna atau dipahami komputer dalam kita melakukan perintah. Urutannya itu adalah algoritma
pemrograman kemudian menjadi program. Nah, agar algoritma dapat memerintah atau diproses komputer, maka sedikit ada gangguan. Baik, kita lanjut ya. Nah, sedikit gangguan. Nah, jadi algoritma pemrograman program. Agar algoritma dapat memerintah atau diproses komputer, maka diubah menjadi bentuk program melalui proses pemrograman pastinya. Jadi kita harus lakukan pemrograman agar bisa diproses oleh komputer. Nah, ciri algoritma itu ada pertama finite. Finite ini algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah-langkah yang sudah ditentukan. Finite. Kedua, definite atau setiap langkah didefinisikan secara tepat. Tidak boleh membingungkan atau ambigu. Ketiga, input. Input ini sebuah algoritma memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan. Jadi boleh satu inputan, dua atau lebih. Yang terpenting bagaimana kita membuat algoritmanya sehingga proses yang dilakukan berjalan dengan baik. Keempat, itu adalah output. Algoritma itu memiliki satu atau lebih output, biasanya tergantung pada inputnya. Kalau inputnya 4, outputnya pastinya 4. Tidak mungkin 3. Jadi artinya kalau ada input tidak sama dengan output, itu terjadi unbalancing atau ada terjadi permasalahan di dalam suatu proses dan algoritmanya. Kemudian kelima, efektif. Nah, setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Setiap langkah harus sederhana dan sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat dan masuk akal oleh komputer sendiri. Nah, domain algoritma atau wilayahnya algoritma itu pertama itu masalah. Masalah itu motivasi untuk membuat algoritma, di mana setiap algoritma pasti adalah penyelesaian masalah atau adanya masalah. Kemudian algoritma sendiri, prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih atau satu cara atau banyak kemungkinan. 3, program itu representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian proses itu aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Dalam membuat logika, jadi tadi kita sudah berbicara algoritma, ini logika. Dalam membuat logika juga dasarnya dari algoritma itu ada input, output, dan logika. Nah, input itu data yang harus diberikan pada komputer. Datanya seperti apa? Data acak atau data deterministik, stokastik. Kemudian output itu informasi yang akan diperoleh dari komputer. Sementara logika itu merencanakan proses program terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Jadi input, logika, output. Nah, itu dari konsep dalam membuat
logika. Nah, model algoritma ini kita bisa lihat contohnya. Ini adalah model, kalau kita berbicara, kalau pernah mahasiswa atau mahasiswi sudah mengambil mata kuliah pemodelan, jadi pemodelan ada 3, model ikonik, model diagramatik, dan model model analog. Nah, jadi ada 3 konsep model ya. Model ikonik itu model yang representasi fisiknya sesuai dengan sistem. Sementara model ikonik, kemudian model diagramatik itu model yang digambarkan atau sistem yang digambarkan oleh model itu berdasarkan diagram. Contoh misalnya ya peta dan flowchart seperti ini ya, histogram, itu termasuk diagramatik. Nah, ini termasuk model diagramatik yang berbicara tentang algoritma. Nah, dari sini ada masalah. Nah, masalah itu, setelah masalah itu ada, masalah dimodelkan. Nah, model itu atau masalah itu juga bisa masuk ke data langsung eksekusi bila sudah melewati ini. Dimodelkan dulu, setelah dimodelkan masuk algoritma. Nah, kalau dia algoritma dan model ini sesuai, itu lanjut. Kalau tidak, setelah dianalisis balik lagi itu kalau bila tidak sesuai dengan algoritma. Nah, algoritma baru diprogram. Namun sebelum diprogram, dianalisis lagi. Bisa tidak algoritmanya diprogram? Apakah modelnya yang bermasalah atau algoritmanya? Nah, setelah diprogram baru eksekusi. Nah, eksekusi ini berkaitan dengan data. Data dari mana? Data dari masalah tersebut. Nah, data tersebut setelah dieksekusi mendapatkan hasil. Itulah model algoritma. Contoh, ya, contoh nih. Contoh ada 2 gelas, di sini ada 2 gelas. Ada 2 gelas. Yang pertama teh dan kopi. Pertanyaannya, bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas ini? Gimana kita caranya? Contohnya ini. Ada segelas teh dan segelas kopi. Bagaimana cara menukarnya? Teh ke kopi, kopi ke teh. Itu bagaimana caranya? Nah, algoritmanya ya, siapkan dulu gelas cadangan atau X. Gelas cadangan sudah ada. Kemudian gelas cadangan ini tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan tersebut. Nah, gelas ini, gelas teh diisi ke gelas yang kosong tadi. Kemudian tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Jadi tehnya kalau dituangkan ke gelas yang kosong tadi, otomatis gelas tehnya kosong. Nah, kopi tadi diisi ke gelas teh. Kemudian tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Berisi kopi. Nah, begitulah algoritma bila kita melihat dari contoh tadi. Ya, mekanisme pemrograman. Pertama, algoritma dulu. Algoritma. Kemudian nanti masuk ke bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ditranslasi ya, menjadi bahasa tingkat tinggi. Algoritma ditranslasi menjadi bahasa tingkat tinggi. Lanjut setelah itu dikompilasi menjadi bahasa mesin.
Jadi dari algoritma translasi bahasa tingkat tinggi, misalnya C++ dan sebagainya, dikompilasi menjadi bahasa mesin. Nah, dari bahasa mesin masuk ke operasi. Itu interpretasi CPU. Nah, CPU kemarin kita udah bicara nih. Central Processing Unit di dalam komputer, masuk dia operasi. Baik. Nah, penulisan algoritma ada 3. Ada natural, flowchart, dan pseudocode. Kalau menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia, biasa bahasa manusia bisa bahasa Inggris, Indonesia, dan sebagainya ya. Nah, kelemahannya natural ini masih sering membingungkan atau ambigu, sulit dipahami. Kemudian, ya kalau dia bahasanya bahasa Batak dengan bahasa yang Jawa ya nggak nyambung gitu. Artinya ambigu kalau dia menggunakan bahasa atau natural. Kemudian flowchart ini baik karena alur algoritmanya dapat dilihat secara visual. Tapi repot pembuatannya jika algoritmanya panjang. Nah, kemudian menggunakan pseudocode sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tapi sulit dimengerti oleh orang yang belum tahu pemrograman. Jadi kalau tidak tahu pemrograman, bahasa pseudocode sulit dipahami. Jadi penulisan algoritma ada 3 tingkatan dari natural, flowchart, dan pseudocode. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya sendiri. Contoh bahasa natural, misalnya write algorithm to perform addition of 2 number. Jadi tulislah algoritma dan selesaikan dengan dua angka. Pertama, baca nomor yang disebutkan E atau A. Kedua, baca nomor kedua dengan B. Jadi ketiga, tambahkan 2 nomor dan jumlahkan variabel C-nya. Jadi keempat, tampilkan dan jumlahkan. Itulah kalau bahasa manusia. Nah, kalau kita masuk ke bahasa pseudocode ini algoritma sum A, B. Jadi algoritmanya jumlahkan yang A dan B. Problem description, this algorithm perform addition for 2 number. Jadi ada proses penambahan 2 nomor di situ. Inputnya ada 2 integer, atau integer ini di dalam pseudocode ini adalah jenis dari objeknya ya, itu integer. Jadi variabelnya dari A dan B. Kemudian output tambahkan 2 integer, sehingga C itu sama dengan A tambah B. Ini flowchartnya. Kalau di flowchart start input E, input B, C itu diproses, yaitu C sama dengan A plus B. Displaynya hasil dari C. Nah, setelah diproses, selesai. Nah, tahap dari algoritma itu bagaimana merencanakan algoritma, bagaimana menciptakan suatu algoritma, bagaimana validasi algoritma, bagaimana analisa suatu algoritma, bagaimana menguji program di suatu algoritma. Nah, bagaimana merencanakan algoritma? Dengan mendefinisikan masalah. Contoh permasalahan menghitung luas lingkaran dengan data yang diketahui adalah diameter lingkaran. Pi R kuadrat dengan Pi 3,14 atau 22/7. Nah, kalau kita tanya, Pi ini belum selesai sampai akhir zaman pun tidak tahu kita angkanya berapa. Karena Pi itu masih berlanjut. Kalau kita kalau di SMA biasanya pakai 3,14 selesai. Tapi seharusnya Pi itu adalah 22/7. Sehingga angkanya juga tidak selesai-selesai sampai
akhir. Biasanya pi ini digunakan untuk menguji kemampuan komputer atau kemampuan prosesornya. Bagaimana mereka menghasilkan nilai pi yang cepat dengan ribuan atau jutaan angka yang dihasilkan. Semakin besar jumlah pi yang dihasilkan, berarti semakin cepat komputer tersebut prosesornya. Nah, bagaimana menyatakan suatu algoritma? Menulisnya ya pi 3,14 input diameter radius itu diameter per 2 luas pi kali radius kali radius output luas dan selesai. Nah, ini flowchartnya. Tanpa proses uji algoritma, ya, pengujian tahap debugging. Debugging ini kalau di dalam Visual Basic itu namanya ada pemrograman yang salah pengkodean atau sintaknya dia tidak sesuai, sehingga debugging. Debugging sendiri ini dalam bahasa Inggrisnya itu kutu. Jadi ada kutu istilahnya. Kalau kita lihat sintaknya di dalam Visual Basic biasanya itu diwarnai dengan warna kuning. Artinya ada masalah debugging di dalam proses algoritmanya. Jadi untuk mengecek kesalahan program baik sintaksis maupun logika. Nah, ini tahapnya debugging. Ada kedua, pengujian tahap profiling. Itu untuk menentukan waktu tempuh dan banyaknya memori program yang digunakan. Nah, tadi saya ilustrasikan dan saya sudah bicarakan tentang pi, di mana pi itu dipakai sebagai pengujian tahap profiling di dalam algoritma. Analisis suatu algoritma untuk melihat efisiensi dan efektivitas suatu algoritma itu bisa dilihat dari dua analisa. Pertama, waktu tempuh dari suatu algoritma. Kedua, jumlah memori yang digunakan. Nah, semakin cepat pemrosesan suatu algoritma, semakin baik algoritma tersebut. Dan jumlah memori yang digunakan juga berpengaruh pada proses algoritma tersebut. Jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh itu biasanya banyaknya langkah, besar dan jenisnya input data, ya, jenis operasi, kemudian komputer dan kompilatornya, tergantung pada hal tersebut. Langkah-langkah yang membentuk suatu algoritma dapat dibagi menjadi 3 kelompok: squeeze proses, selection proses, dan iterasi proses. Squeeze proses itu instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Ya, ada hierarkinya. Selection proses itu instruksi pemilihan proses atau percabangan suatu proses. Sehingga apabila memenuhi persyaratan tertentu maka instruksi akan dikerjakan. Nah, contohnya jika pembayaran tunai diberi diskon 10%. Jika dilakukan secara kredit maka diskonnya 0%. Iterasi proses itu instruksi yang dikerjakan berulang-ulang selama beberapa kali selama masih memenuhi suatu kondisi. Bahasa pemrograman, ya, program harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman dibedakan menjadi dua, ada bahasa tingkat rendah dan ada bahasa tingkat tinggi. Low level language dan high level language. Bahasa yang berorientasi mesin itu masih low level language. Namun bila bahasanya sudah berorientasi ke manusia itu seperti bahasa Inggris atau bahasa Pascal dan bahasa C itu sudah dikategorikan ke high level language. Nah, bahasa pemrograman yang ditulis dalam bahasa pemrograman itu biasanya dikenal dengan biner digit ya. Nah, biner sendiri ini sudah dipelajari ya. Nah, biner sendiri adalah bilangan dua bilangan yaitu 0 dan 1. Itu biasa dipakai di dalam sistem digital.
Penerjemahannya ada dua, interpreter dan compiler. Jadi interpreter itu menerjemahkan baris per baris instruksi, biasanya bahasa basic. Ya, kalau compiler itu menerjemahkan setelah seluruh instruksi ditulis, contoh bahasa Pascal, C++, dan lain-lain. Oke, ini tugas buat flowchart dan video code-nya. Ya, mahasiswa semua, ini ada tugas, dan di presentasi saya juga dituliskan juga ada tugas, dan silahkan dikerjakan. Ada 3, buat algoritma menghitung konversi suhu Celsius menjadi Reaumur dan Fahrenheit. Saya rasa di mata kuliah ini seperti mata kuliah konversi energi ya di dalam teknik industri sudah paham bagaimana pengkonversiannya. Kedua, buat algoritma untuk menentukan suatu bilangan genap atau ganjil. Ya, sudah paham, tapi cara membuat algoritmanya yang harus dikerjakan. 3, buat algoritma untuk menentukan suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Itu ada 3 tugas. Kalau PSBO code cek bilangan prima seperti ini, mulai masukkan bilangan ya untuk prima. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan tentang logika dan algoritma. Adapun pertanyaan silakan bertanya melalui WA, melalui Google Class, atau melalui link YouTube saya. Mudah-mudahan penyampaian saya dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian, dan sebagai bahan rujukan untuk melakukan pembahasan mata kuliah pemrograman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.